kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah serta untuk selalu pada sesi yang ini, yaitu akan ada penghibasan dari Ibu Retno Wulaningrum tentang modul 1 dari CGP Angkatan 4 SMA Negeri 1 Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Yang terhormat rekan-rekan CGP Angkatan 4, kemudian yang terhormat rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru semua di sini. Terima kasih telah menghadiri acara ini. Semoga acara ini bisa sukses dan lancar. Marilah kita mulai dalam acara ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Kemudian dilanjutkan pada acara, yaitu penyampaian materi atau penghibasan dari aksi nyata modul 1 oleh Ibu Retno Wulaningrum. Monggo dipersilakan. Terima kasih atas waktunya Ibu Rohmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro dan budaya positif. Materi modul 1, program guru penggerak. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, mewujudkan profil pelajar Pancasila kepada murid-murid kita. Lanjut, filosofi Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu atau manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Lanjut. Jadi filosofi yang pertama yaitu konsep guru sebagai penuntun. Kita sudah mengenal istilah trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa Sutulodo, ing madya Mangunkarso, dan tuturi Handayani. Di sini guru menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat anak, memperbaiki lakunya, kemudian tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi petani diibaratkan guru diibaratkan sebagai petani ataupun sebagai tukang kebun kehidupan. Dia mulai dari menanam benih, merawat ya, merawat, memberi pupuk, kemudian mengambil gulma dan sebagainya, sehingga nanti tanamannya tumbuh subur dan menghasilkan produk. Selanjutnya anak diberi kebebasan, balik lagi Bu Roma. Anak diberi kebebasan namun tetap dituntun dan diarahkan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, dan dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar atau kita kenal sebagai pamong-among. Lanjut, tadi disebutkan kodrat anak. Nah, kodrat anak itu ada kodrat alam. Jadi anak itu bukan kertas kosong atau tabula rasa. Anak itu lahir dengan potensi atau kodrat yang tapi masih samar-samar. Nah, tugas kita atau tugas pendidikan atau kita sebagai pendidik adalah menebalkan kodrat tersebut. Dengan demikian, pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam anak, yaitu bermain. Tentu saja di sini disesuaikan dengan usia dan lingkungannya. Lanjut. Selanjutnya ada kodrat zaman. Kodrat zaman. Jadi kita mendidik itu harus sesuai dengan masa anak tumbuh. Ya, sekarang zaman global, jadi pendidikannya juga harus global, yaitu menekankan kemampuan anak untuk menghadapi tantangan pada abad 21. Nah, sesuai kodrat anak Indonesia, tentu saja mempertimbangkan kearifan lokal dan budaya bangsa. Lanjut. Ada tripusat pendidikan, yaitu kalau untuk mendidik seorang anak itu perlu kerjasama dari 3 lingkungan yang melingkupi kehidupan anak. Yang pertama, lingkungan keluarga, di sanalah mulai awal anak dididik. Selanjutnya ada lingkungan sekolah, kemudian ada lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu lingkungan masyarakat. Ketiganya harus bekerja sama. Kemudian ada Merdeka Belajar. Yaitu pendidikan yang berpihak kepada anak. Jadi pembelajaran itu berpusat pada anak, tidak seperti kita zaman dulu, apa-apa informasi dan sebagainya berasal dari Bapak Ibu guru kita. Jadi pembelajaran itu menjadikan anak sebagai subjek belajar. Merekalah yang belajar, kita hanya sebagai fasilitator. Jadi kita sebagai pendidik itu memahami anak, itu arahnya kemana, kemudian membantu anak agar dapat mandiri. Lanjut. Tadi sudah budaya positif, filosofi belajar menurut Ki Hajar. Kita lanjut dengan budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang diyakini, yang berpihak kepada anak, yang dapat membantu anak untuk menumbuhkan karakternya menjadi pribadi yang kritis, penuh tanggung jawab, dan tentu saja sopan. Ya. Nah, alur budaya positif itu meliputi perubahan paradigma atau pandangan, kemudian disiplin positif,
ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada lagi, ini tulisannya agak kurang jelas ya, posisi kontrol, nanti itu guru yang akan menjalankannya, kemudian ada segitiga restitusi. Lanjut. Nah, perubahan paradigma atau pandangan itu berawal dari miskonsepsi tentang posisi kontrol. Yaitu mungkin kita temui dalam masa kecil kita. Jadi kalau guru itu berhak mengontrol muridnya dan seterusnya ya, karena kita sebagai objek saja kalau dulu. Kalau sekarang sudah berubah. Jadi sampai dengan ada semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, sekarang tidak lagi. Kemudian itu ada stimulus respon untuk melawan teori konspirasi dalam pandangan tentang dunia ya. Jadi mulai dari kita sebagai guru harus mengubah pandangan kita dari memandang, menilai, menindaklanjuti segala sesuatu cuma dari sudut pandang kita. Nah, dalam pembelajaran kita harus memandang dari sudut pandang anak juga, selain juga sudut pandang orang tua tentunya ya. Nah itu bisa, misalnya yang terakhir model berpikir menang kalah. Nah kalau sekarang tuh nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, semuanya menang. Lanjut. Kemudian ada disiplin positif dan keyakinan kelas. Ada istilah dari Ki Hajar di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu berasal dari diri atau motivasi diri internal untuk menghargai diri menjadi sesuai harapan. Jadi diri sendiri yang mengontrol, bukan orang lain. Kemudian motivasi internal ini menggerakkan diri sendiri, diri kita untuk melakukan suatu keyakinan diri, keyakinan yang positif tadi, bukan peraturan lagi. Jadi sudah berubah. Nah, keyakinan positif atau keyakinan kelas itu di sini ada banyak sekali kriterianya. Nah, karena disebut positif, jadi semuanya harus positif, tidak ada sanksi, tidak ada hukuman di situ. Ya, jadi murid yang membuat sendiri kalimatnya tidak panjang, kemudian disepakati bersama dan sewaktu-waktu bisa diubah oleh mereka. Lanjut. Nah ini contoh pembuatan keyakinan kelas. Bapak dan Ibu bisa menerapkannya di awal pembelajaran, mungkin di awal semester. Jadi ini yang sudah pernah saya lakukan. Pada saat kesempatan ini kita mau membuat tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu kesepakatan yang kalian nanti bisa buat untuk dilakukan di kelas kalian. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya merupakan budaya positif, yaitu nilai-nilai norma tindakan yang meyakini kebenarannya. Kemudian keyakinan kelas ini nanti bagaimana sih? Nah, karena positif ya nanti berupa kalimat positif, pendek, positif. Kemudian di situ tidak ada sanksi, tidak ada hukuman, ya. Kalau peraturan kelas beda ya. Kalau peraturan kelas ada hukumannya. Kalau telat nanti, nah sanksinya apa, hukumannya apa. Nah nanti silakan kalian buat keyakinan kelas. Jadi biar mudah dibagi aja dalam kelompok.
Gitu ya. Nah, silakan bentuk kelompok bebas saja dan kalian buat keyakinan kelas. Oke, silakan. Satu, melengkapi tugas yang belum dilengkapi. Dua, tidak boleh bolos di saat pelajaran. Tiga, pantang dari guru. Empat, akan selalu aktif di PJJ atau PTN. Mana yang dipilih ya? Semua. Tidak boleh makan saat pelajaran berlangsung. Tidak boleh mencontek saat ulangan. Tidak boleh berbicara kotor. Tidak boleh tidur saat pelajaran berlangsung. Jadi anak dibagi dalam kelompok, setiap kelompok membuat keyakinan kelas, kemudian setiap kelompok bergiliran maju ke depan, membacakan, semua kelas menyepakati mana-mana yang mereka sepakati. Jadi setiap kelompok mengajukan, tidak semuanya disepakati, semua harus setuju. Kemudian dituliskan, kemudian dibuat kesepakatan kelas. Nanti masih disempurnakan, ini masih digabung dengan yang PJJ karena yang PFP ini yang membuat anak yang PTN terbatas, jadi masih digabungkan dengan yang PJJ. Lanjut. Nah, ada kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap kita itu punya kebutuhan dasar, ada 5, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kemudian kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kita semua punya ya itu ya. Nah, terpenuhi tidaknya, nah itu kalau terjadi pada murid kita, kalau salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi, maka biasanya akan terjadi pelanggaran terhadap budaya positif. Nah, dari keyakinan kelas yang telah dibuat tadi. Lanjut. Nah, fungsi guru di sini adalah sebagai kontrol apabila ada terjadi pelanggaran disiplin positif, yaitu sebagai punisher atau penghukum, ada posisi sebagai kuitir atau pembuat orang lain merasa bersalah bagi teman, monitor atau manajer. Jadi kita sebagai guru harus pandai-pandai memilih posisi, ya. Kalau memang pas ulangan ya kita sebagai pemantau atau monitor, ya. Nah, dalam hal ini kalau ada pelanggaran berarti kita harus melakukan restitusi, ya. Sebagai manajer, posisi sebagai manajer yang kita ambil. Jadi manajer itu sudah meliputi teman dan sudah meliputi pemantau. Kepada anak didik kita. Lanjutnya. Nah, ada segitiga restitusi. Jadi proses restitusi itu proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya atau pelanggaran yang dilakukan sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, ya. Jadi ciri-ciri restitusi itu untuk memperbaiki hubungan, kemudian untuk menebus kesalahan, namun bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dari situ, dari belajar nanti karakternya semakin kuat, ya. Nah, praktek restitusi bisa dilakukan dengan mengikuti segitiga restitusi. Lanjutnya. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kemarin itu saya menangani 2 kasus. Ya, sebentar. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi bahwa kesalahan itu orang lain juga pernah mengalami. Nah, misalnya kita menenangkan anak didik kita dulu.
menstabilkannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi semua orang itu juga memiliki alasan kenapa dia bertindak seperti itu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas, terutama apa yang telah dia langgar, baru menawarkan solusi atau tawaran. Nah, kasus yang pertama itu pada mapel PKWU. Jadi kalau saya itu biasa melakukan pembelajaran proyek, ya. Jadi proyek anak membuat produk secara kelompok. Nah, nanti karena PJJ atau PTM terbatas, maka produknya dibuatnya di rumah. Ada di salah satu rumah, salah satu anggota kelompok. Jadi mereka merancang, membuat kemudian mengemas sampai menjual. Nah, terus bagaimana nanti penilaiannya? Dari setiap aktivitas itu nanti ada dokumentasinya. Jadi produk ada, dokumentasi ada. Nah, nanti dokumentasi berupa laporan yang dikumpulkan pada saya. Nah, salah satu kelompok ini dia mengumpulkan produk tapi tidak membuat laporan. Setelah saya cari, mengapa kok seperti itu? Nah, ternyata ada salah satu anak yang tidak mengikuti kerja kelompok. Alasannya dia tidak suka. Akhirnya kita tanyai, ternyata dia tidak merasa nyaman. Nah, apa alasannya? Dan seterusnya, sehingga nanti pada akhirnya dia dengan dibantu teman-temannya ikut menyelesaikan kerja kelompok dan menghasilkan laporan produk. Kemarin belum mengumpulkan laporan ya. Nah, kemarin katanya ini juga enggak, salah satu nggak ikut kerja kelompok, benar? Ya kenapa? Tidak nyaman sama teman sendiri. Nah, ini saya juga pernah kok merasakan tidak nyaman gitu ya, nggak kenal, belum kenal, harus bekerja sama. Tapi nggak apa-apa, saya tidak ingin mencari siapa yang salah. Saya ingin menyelesaikan masalah ini ya, mencari solusi biar kelompok kalian tidak ketinggalan dengan yang lain. Nah, jadi tetap mengumpulkan. Kamu masih ingat ya keyakinan kelas kita kalau kerja kelompok bagaimana? Harus apa kalau jadi anggota kelompok? Ya, kolaborasi atau kerja sama. Nah, ini bagaimana ini? Kelompok itu belum mengumpulkan loh. Solusinya kira-kira apa ya? Ya, nggak apa-apa. Kalau kamu bersedia menyelesaikan laporan, nanti khusus untuk kelompok kamu saya tambahi hari. Jadi paling lambat besok pagi ya. Besok pagi bagaimana? Ya, yang lainnya saya membantu ya untuk filenya, menyiapkan file, dokumentasi, gambar-gambar, foto. Oke ya? Ya. Kasus yang kedua pada ekstra PMR. Jadi karena kegiatan ekstra secara online melalui WA kelas, nah seringkali tidak terkontrol. Jadi ada anak yang berbicaranya kasar pada adik kelasnya dan sebagainya. Akhirnya juga kita lakukan segitiga restitusi dan dia bersedia memperbaiki tindakannya. Nah, kamu masih aktif di kegiatan ekstra PMR ya? Saya dengar kok kamu sering emosi di kelas online. Kenapa? Maaf Bu, benar. Saya merasa mereka sering sekali. Kalau ada di kelas kita, sering biasa jawabannya juga tidak menjawab. Ya, saya tahu kita memang manusia tidak ada yang sempurna ya. Jadi karena kita emosi berbicara, kalau kita berbicara yang kita ajak bicara tidak merespon kan kita jadi marah, seakan-akan tidak dihargai. Saya juga pernah kok merasakan hal seperti itu. Dan saya harus bagaimana Bu? Mereka meremehkan saya. Ya, boleh saja sih emosi, tapi jangan sampai mengancam begitu. Kan sekarang berlaku undang-undang ITE ya, apa yang kita tulis di media sosial itu akan terekam. Kita tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Kalau begini terus kan nanti padahal dari PMR. Ya Bu, terus bagaimana ya biar mereka masih tetap menjadi anggota PMR? Ya, kamu ingat semboyan kita di PMR Siamo? Nah, tentu saja Bu, Tutri Katri.
bagaimana kalau kita bersaudara itu seharusnya? Ya Bu, saya akan meminta maaf pada adik-adik PLR dan berjanji tidak akan emosi dan mengancam mereka lagi. Ya, gitu ya. Jadi kalau jadi sukarelawan muda itu harus saling menghargai, membantu, rukun satu sama lain. Namanya menolong ya kita harus mulai dari lingkungan yang terdekat. Siap Bu, terima kasih. Ya. Lanjut. Demikian, jadi tujuan akhir dari penguatan karakter melalui keyakinan kelas itu untuk menumbuhkan budaya positif dengan terwujudnya profil pelajar Pancasila dalam setiap diri murid kita. Nah, ciri-ciri pelajar Pancasila itu ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan apa ya? Kreatif dan berpikir logis. Jadi itu yang kita harapkan agar anak-anak siap menghadapi abad 21. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator Ibu Romawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah disampaikan oleh Ibu Retno Wulaningrum tentang aksi nyata pengimbasan dari modul 1. Untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya atau tanggapan atau masukan dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Monggo dipersilakan. Bu Parmi, ya sama Bu Nancy. Bu. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya Bu Retno, kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah menjenengan ungkapkan dengan begitu panjang. Saya punya satu pertanyaan, apakah filosofi Ki Hajar Dewantara itu masih relevan bagi pendidikan kita saat ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Suparmi. Jadi tadi pertanyaannya, apakah filosofi dari Ki Hajar Dewantara masih relevan kita pakai pada pendidikan di saat sekarang ini? Menurut saya masih relevan sekali, terutama kita pada masa pandemi, di mana anak-anak itu dituntut untuk belajar secara PJJ ya, online. Jadi mereka harus belajar lebih mandiri, kemudian kreatif dan menggunakan teknologi ya. Tapi walaupun demikian dulu juga harus mengontrol ya. Jadi ada sesuai dengan kodrat zaman ya, sesuai dengan kodrat alam. Kemudian ada merdeka belajar, tapi tidak mengesampingkan peran guru sebagai penuntun ya, terutama itu. Jadi masih relevan sekali walaupun filsafat itu jauh ada sebelum kemerdekaan negara kita, sesuai dengan untuk pertumbuhan anak. Saya kira begitu Bu Parmi. Ya, untuk pertanyaan kedua yaitu Bu Nancy Kurniasari, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Retno izin bertanya ya. Tadi saya tertarik dengan keyakinan kelas yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan pertanyaannya, apakah melalui keyakinan kelas tersebut itu dapat efektif untuk membentuk karakter siswa yang kita inginkan? Jadi melalui keyakinan kelas itu apakah bisa untuk mencapai karakter siswa yang kita atau guru inginkan? Demikian, terima kasih. Langsung ya Ibu Romawati. Ya, terima kasih Ibu Nancy. Keyakinan kelas apakah efektif untuk membentuk karakter anak? Ya, efektif sekali saya kira, karena keyakinan kelas itu mereka sendiri yang membuat,
Jadi mereka punya motivasi dalam diri, saya harus begini karena saya ikut membuat. Nah, tentu saja dalam penerapannya tidak luput dengan peran yang lain. Misalnya metode pembelajaran yang kita pakai. Jadi di situ keyakinan kelas itu sebagai tolak ukur apakah budaya positif itu berlaku pada kelas kita. Jadi bisa. Dan di sini peran guru tetap sebagai teladan, ya, sebagai yang melakukan pembiasaan baik dan tidak bosan-bosannya. Jadi memang harus butuh waktu dan kesabaran, tidak begitu saja budaya positif itu bisa masuk dalam diri anak dan tanpa sadar mereka bisa menjalani atau melakukan nilai-nilai tersebut. Saya kira begitu, Bu Nancy. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau tidak ada, ini masuk pada acara berikutnya, yaitu menutup. Kemudian sebelum menutup, kesimpulan dari pelaksanaan hari ini yaitu bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan budaya positif, yaitu dengan karakter pelajar Pancasila. Semoga kita semua bisa menerapkan karakter profil pelajar Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk kita sebagai guru bisa memberi motivasi pada anak-anak didik kita. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua pada acara hari ini. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti para Ibu Pertiwi.